Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya mewawancarai salah satu pegawai yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan saya sebut nama beliau Pak Ronianto Aliu SIP, yang merupakan kepala seksi di bagian pelayanan di bidang perpustakaan. Setelah itu kita akan masuk kepada wawancara mengenai hubungan public relation atau humas dengan manajemen untuk bagaimana bisa memenuhi tugas mata kuliah sebagai ujian akhir semester. Pertanyaan pertama sini itu mengenai humas. Kira-kira menurut Bapak humas itu seperti apa? Humas itu adalah hubungan masyarakat atau yang disebut dengan public relation. Jadi antara humas itu bagaimana kita di pemerintahan itu mengadakan pendekatan di masyarakat dengan cara hubungan dengan masyarakat itu harus ada dan dijaga. Berarti komunikasi Harus ada. Komunikasi dengan masyarakat harus ada. Pertanyaan kedua itu bersangkutan dengan manajemen. Kira-kira menurut Bapak manajemen itu seperti apa? Manajemen itu mengatur. Jadi ketika ada pemberitahuan dari pemerintah, ketika disampaikan kepada sekelompok organisasi yang ada di tempat yang kita akan sosialisasikan itu, bagaimana membuat aturan-aturan atau ini kepada masyarakat itu saja. Nah, tadi sudah menjelaskan mengenai humas dan manajemen. Nah, di sini hubungannya humas dengan manajemen itu menurut Bapak yang lebih spesifik seperti apa? Kira-kira Hubungan itu komunikasi. Jadi pemerintah atau kita dari pemerintah setempat itu, bagaimana kita turun langsung ke tempat itu untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dengan adanya himbauan atau pemberitahuan atau aturan-aturan yang kita buat, sehingga mereka bisa mempercaya kita sebagai pemerintah di aparat itu, bagaimana bisa mengatur mereka di dalam satu organisasi atau satu kelompok itu tertentu. Berarti intinya tata kelola ataupun mengatur di sebuah kelompok. Dari mengaturnya ataupun tata kelola. Nah, selanjutnya di pertanyaan keempat itu mengenai pelayanan publik yang ada di Perpus. Kira-kira menurut Bapak pelayanan publik yang dilakukan oleh seorang humas di Perpus terhadap masyarakat seperti apa? Untuk sekarang ini pelayanan yang ada di perpustakaan itu sendiri yang sekarang ini itu sangat baik. Hanya saja terkendala dengan adanya waktu dan pandemi ini yang ada di Indonesia sekarang ini. Masalahnya ketika kita buat pelayanan semaksimal mungkin, ada saja aturan-aturan yang dibuat sehingga tidak membuat pelayanan ini tidak efektif. Jadi karena ada aturan-aturan mengenai pandemi sehingga pelayanan itu terkendala, mungkin seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya itu proses tata kelola di kantor di Dinas Perpustakaan ini seperti apa? Karena menyangkut hubungan humas dengan manajemen, artinya tata kelolanya di kantor ini seperti apa? Tata kelola di sini kalau saya lihat ini sudah baik karena manajemen yang ada di sini sudah diatur oleh aturan-aturan yang memang ada di sini. Jadi ketika kita membuat aturan itu harusnya kita arahkan itu ke masyarakat juga gitu. Jadi aturan yang ada di kantor diarahkan dulu sampai ke tingkat masyarakat. Dan yang pertanyaan yang selanjutnya yang keenam itu mengenai tata kelola di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menurut Bapak kira-kira sudah efektif dan efisien sehingga bisa mencapai sasaran dari kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ini yang di kantor sini kendalanya ini ada. Dari Dinas Perpustakaan itu sendiri saja perpustakaan ini belum terakreditasi. Karena ada beberapa syarat yang belum dipenuhi ke pusat. Yaitu kita di sini terkendala dari tidak adanya pustakawan.
Jadi sehingga pelayanan untuk ini memaksimalkan untuk menjadi sebagai pustakawan yang terakreditasi kita belum bisa. Semoga ini tahun 2021 ini kita bisa mengadakan persyaratan-persyaratan itu sehingga akan diajukan ke pusat, dan insya Allah perpustakaan Bone Bolango untuk tahun ini akan terakreditasi. Tapi tata kelolanya untuk perpustakaan ini sudah efektif? Sudah efektif, cuma hanya kendalanya persyaratan itu. Ya, persyaratannya itu ada di situ bahwa sebagai perpustakaan yang bisa jadi terakreditasi itu ada persyaratan yang kita belum penuhi, yaitu kita tidak ada di Bone Bolango ini pustakawan, sehingga dari pusat belum memberikan rekomendasi bahwa perpustakaan di Bone Bolango itu sudah terakreditasi. Insya Allah tahun 2021 ini kita akan usulkan ada pustakawan berapa orang yang sudah mendaftar. Nah, itu akan kita usulkan ke pusat sehingga persyaratan itu akan dipenuhi. Jadi pertanyaan selanjutnya lagi mengenai tata kelola. Tata kelola di kantor ini kan sudah baik. Nah, prosesnya sampai ke tingkat masyarakat itu seperti apa? Nah, tingkat itu informasi dan kita pelayanan itu harus lebih efektif untuk turun ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah atau ke desa-desa. Sehingga karena sekarang ini mengenai literasi itu, minat literasi itu harus kita tanamkan ke setiap orang. Karena sekarang ini kita lihat paling banyak itu orang cuma hanya membaca komik-komik atau apa, tapi mereka tidak akan berkembang ketika mereka tidak mengetahui apa yang perkembangan sekarang yang ada di Indonesia. Tapi juga di tingkat masyarakat sudah ada perpus yang berada di desa-desa ataupun sudah banyak. Tapi semua perpustakaan yang ada di desa maupun di sekolah itu hanya baru beberapa saja yang sudah terakreditasi. Kita saja di perpustakaan ini Bone Bolango ini belum mencapai terakreditasi karena ada persyaratan-persyaratan yang belum kita penuhi. Jadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai kendala. Nah, kendala tadi salah satunya adalah belum terakreditasi. Setelah itu cara meminimalisir seperti apa, dan juga kendalanya kan bukan hanya sebagai di kantor tetapi di lapangan. Kendalanya di lapangan seperti apa? Kendala di lapangan ini terkait dengan COVID-19 ini kita susah untuk melakukan pelayanan di lapangan karena ada keterbatasan yang harus kita lakukan terkait dengan aturan-aturan COVID yang ada di daerah ini. Jadi ada kendala-kendala mengenai COVID dan juga terkait. Mungkin meminimalisir kendala itu seperti apa, Pak? Sehingga bisa tercapai ataupun walaupun sedikit pelayanan yang ada di perpus ini bisa berjalan. Ya itu, kalau kita kan sekarang sudah membangun ada perpustakaan digital. Nah, jadi kita tidak perlu harus mendatangi mereka, dengan memberikan satu link saja kepada mereka akan mengetahui bagaimana tata kelola atau cara membaca di perpustakaan melalui digital. Berarti sudah menciptakan yang namanya perpus digital, ya. Sehingga masyarakat ataupun insya Allah tahun ini itu akan ada itu perpus digital. Ya, perpustakaan digital. Itu Pokari itu. Jadi itulah wawancara dari saya dan juga narasumber Bapak Ronianto Aliu SIP mengenai hubungan masyarakat dan juga manajemen. Itu mungkin hanya itu, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.